Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Konten saya kali ini khusus dewasa, atau ini konten untuk orang yang bukan jomblo. Kalau untuk jomblo skip, ini berbahaya. Saya akan berbicara bagaimana pandangan Islam tentang gaya seks 69 dan juga gaya seks doggy style. Saya bahas dari yang kedua dulu. Jadi ceritanya, ternyata orang-orang Arab itu gaya seksnya lebih maju daripada orang-orang Madinah. Orang-orang Arab ini yang masuk Islam, yang mengikuti hijrah ke Madinah disebut muhajirin. Orang-orang Madinah yang menolong mereka disebut ansor. Kemudian ada perkawinan antara laki-laki muhajirin dengan wanita-wanita ansor. Lalu di malam hari, ketika mereka nak buat hubungan, laki-laki Arab ini yang muhajirin ini menerapkan gaya yang sudah mereka biasa pakai ketika mereka berhubungan dengan istri-istri mereka di Mekah, yaitu doggy style. Kalau dalam bahasa Arabnya itu mudbiroh, didatangi dari belakang. Tetapi doggy di sini bukan dimasukkan kepada duburnya ya. Jadi mudbiroh dari belakang itu arahnya. Tapi tetap fi simamin wahid, masih di lubang yang sama, yaitu di farjinya atau di misfi. Perempuan-perempuan Madinah atau kaum Ansor itu kaget gitu. La na'rif hadza, kami tidak tahu ini gaya apa. Bahkan mereka mengeluhkan dengan gaya itu. Di satu hadis ada satu wanita datang kepada Ummul Mukminin Sayyidah Hafsah, mengatakan bahwa suaminya mendatanginya dari belakang, doggy gitu. Karena suaminya ini orang muhajirin. Kemudian Nabi mendengar itu. Apa kata Nabi? La ba'sah, tidak apa-apa. Idza kana fi simamin wahidin. Selama masuknya itu masih di lubang yang itu, yaitu kubul ya. Kubul depan. Ini menjadi latar belakang turunnya ayat nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Jadi istri itu kamu datangi dari mana aja boleh. Tidak ada aturan gaya. Datang dari atas atau dari bawah, perempuannya di atas, atau GOT ya, girl on top, atau dari belakang atau dari depan, bagaimanapun boleh. Selama, ingat, selama lubangnya itu masih itu. Jadi catatannya adalah fi farjin atau fi simamin wahidin. Dari mana saja. An-nasyitum itu bagaimanapun caranya. Sekaligus ini menepis paradigma orang-orang Yahudi bahwasanya barang siapa yang mendatangi istrinya dari belakang, maka anaknya itu nanti akan mengalami penyakit mental gitu. Nah, itu ditepis dengan datangnya ayat itu. Jadi Islam memandang gaya seks itu tidak punya aturan yang baku kalau berkaitan dengan gayanya. Selama lubangnya masih itu, maka boleh. Ingat ya, ini tentang doggy. Jadi orang-orang Ansor orang-orang muhajirin menerapkan gaya mereka ketika di Mekah kepada gadis-gadis istri mereka di Madinah. Dan itu dibenarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena selama fi simamin wahidin atau fi farjin itu masih boleh. Sekarang memasuki bagian gaya 69 atau fokus kepada hukum laki-laki menjilati kemaluan istrinya. Saya ambil dari kitab fikih antar madhab. Kita ambil dari yang pertama adalah madhabnya Imam Syafi'i. Kita ambil kitab fikih yang paling populer, Fathul Mu'in, syarahnya Qurratul Ain. Ini satu ulama yang menulis, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama India. Yajuzu lizauji kullu tamattu'in. Boleh bagi laki-laki semua jenis cara menikmati atau semua jenis cara bersenang-senang. Minha, dari perempuannya itu. Tapi ada yang tidak boleh. Nah itu ya. Jadi ketika sesuatu itu umum, maka ada pengecualiannya ya. Bima siwa halakoti duburiha. Kecuali yang tidak boleh adalah halakoh. Halakoh itu lingkaran ya. Halakoti duburiha berarti lingkaran lubang anusnya itu. Hanya itu yang tidak boleh. Selainnya boleh. Walau bimasi badriha, walaupun dengan menghisap atau menjilat
klitorisnya, ya, entah di bagian mana itu ya, tidak perlu kita pertegas. Ini Fathul Mu'in, berarti madhab Syafi'i. Sekarang madhabnya Hambali, Al-Buhuti, dalam kitabnya Kasyaful Qana ya, atau Kasyaful Qina ya. Wa qala al-Qadi, Imam Qadi berkata, yajuzu takbilu farjil mar'ati qoblal jima'i. Boleh mencium. Ya, mencium dan bukan hanya begitu ya, mencium dan seterusnya. Namanya juga sudah boleh semuanya ya. Farjinya istri sebelum jima ya. Jadi ini dalam madhab Hambali ya. Kemudian ada dari madhab Maliki, Syekh Al-Khattab ya. Syekh Al-Khattab wa qala Al-Khattabi ya. Imam Khattab berkata, wa qad ruwiya an Malik, dan telah diceritakan dari Imam Malik bin Anas ya. Berarti ini pendiri madhab Maliki. Annahu qala, bahwa Imam Malik berkata, la ba'sa ayyanzura, boleh si suami itu melihat ilal farji, kepada kemaluan istrinya, fi halil jima'i, ketika sedang melakukan persenggaman atau berjima. Wa zada fi riwayatin, dan ada tambahan dalam satu riwayat yang lain, wa yalhasuhu bilisanihi, ay wa yajuzu ayyalhasahu bilisanihi, boleh juga menjilat dengan lidahnya ya. Lahisa yalhasu itu menjilat ya. Ya, kalau dengan tangan menyentuh, kalau dengan lidah menjilat gitu ya. Itu dalam kitabnya Mawahib Al-Jalil ya, kitabnya Syekh Al-Khattab. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, wa qad qala asbahu min ulama'ina, ada satu ulama yaitu Imam Asbagh dari kami gitu, salah satu ulama dari kami gitu, apa? Ya juzulahu ayyal hasahu bilisanihi, lahisa yalhasu ya, ayyal hasahu bilisanihi, boleh bagi suami itu untuk lahisa yalhasu itu ya tadi, kalau dengan tangan menyentuh, kalau dengan mulut berarti menjilat. Karena di sini bilisanihi berarti dengan lisan, dengan lidah, berarti ini menjilat, boleh. Jadi jangan kita itu berpikirnya ini menjijikkan, ini dilarang agama, ini perbuatan orang-orang kafir, bukan. Jadi saking Islam ini adalah agama yang komprehensif, dalam hal-hal semacam itu juga dibahas. Hanya saja batasannya tetap, apa-apa yang boleh tidak berarti sesuatu yang sebelumnya tidak boleh menjadi boleh. Misalnya memakan atau meminum sesuatu yang najis. Kamu menghisap kemaluan istri boleh, tetapi bukan berarti kamu boleh menelan sesuatu yang najis. Itu lain hukumnya. Jadi kebolehan seperti itu, kebolehan menghisap, tidak berarti kamu boleh menelan kencingnya, tidak, lain. Atau menelan wadi yang keluar dari kemaluannya itu, cairannya, ya sih bisa mungkin, bagaimana itu tidak tertelan. Jadi jangan kamu kira karena boleh menghisap berarti semua yang keluar boleh kamu telan, lagi kan jijik juga ya. Dimuntahin, jangan sampai masuk mulut kan begitu. Ya, ini tentu tidak boleh ada tutorial ya. Kenapa? Karena cukup teori saja. Jadi mari kita berpikir bahwasanya kalau kita mengkaji agama Islam ini agama yang cukup komprehensif. Semua didetail ya, semua didetail. Makanya tidak heran kalau ada satu kitab dikarang oleh seorang ulama terus diulas lebih luas lagi karena cara membahasnya sedetail ini. Hanya saja kadang-kadang karena kita terbatas membaca, terbatas memahami, sehingga kita seringkali kaget gitu. Seringkali kita lebih cepat memahami agama itu tidak berbasis kitab-kitab itu, tapi kita lebih ke naluri kita. Wah, itu 69 jiji itu enggak bagus, itu bukan perbuatan orang soleh itu. Padahal ini sejak zaman Nabi dogi itu sudah dibicarakan dan ternyata tidak menjadi masalah. Justru kalau ini menambah romantisme, ini menambah semangat untuk jima, ini menghilangkan kebosanan, seorang istri menawarkan gaya-gaya tertentu atau suami mengajak dengan gaya-gaya tertentu sehingga ghirah berjimanya itu naik, itu lebih bagus. Untuk tasydidul mahabbah wal mawaddah, untuk mempertebal rasa cinta, rasa suka. Jadi tidak boleh sungkan-sungkan suami istri itu, bebas ya, bebas ya, no limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.